Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan bagaimana sih mengirim aplikasi, ya, dari aplikasi ke email. Nah, kita menggunakan fitur SMTP, ya. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi penggajian yang udah kita develop, kita bikin, ya. Kita langsung saja masukkan username dan passwordnya. Di sini dari menu aplikasi penggajian karyawan ini mempunyai banyak menu, ya. Mulai dari master, penggajian, pinjaman, laporan, dan data user. Di sini menjelaskan satu-satu nih. Dalam master ada data karyawan dan data jabatan. Di mana data karyawan nanti akan menginput data karyawan perusahaan, data jabatan akan mengisi jabatan sesuai dengan jabatan karyawan. Nah, di sini penginputan transaksi penggajian dan transaksi pinjaman, kemudian laporan. Nah, nanti teman-teman juga bisa ke depannya nanti akan kita demokan bagaimana sih cara mengirim email dari aplikasi. Nah, kita demokan dulu. Nah, di sini ada namanya data karyawan atau jabatan dulu. Nah, di sini ada data jabatan. Di sini ada nama jabatan di suatu perusahaan, ya. Di suatu perusahaan mempunyai jabatan marketing, HRD, manajer, admin, IT. Nah, ini mempunyai gaji pokok masing-masing. Ini hanya sampel, ya, contoh sampel. Nah, di sini ada data karyawan. Nah, data karyawan di sini kita inputin. Nah, di sini ada nama karyawannya, seumpama nama karyawannya Dimas Kurniawan. Jabatannya apa? Nah, seumpama dia bagian IT. Nomor NIK-nya 3312. Nah, ini nomor induk karyawan, ya. Alamatnya seumpama Jakarta. Teleponnya emailnya apa? Nah, kita menggunakan email ini. Nah, si karyawan ketika kita menggunakan email ini nanti akan terkirim sesuai dengan nama email karyawan masing-masing ketika ada penggajian maupun pinjaman, gitu, ya. Jadi otomatis karena di sini si Dimas Kurniawan ini jabatannya IT, dia otomatis gajinya 7 juta. Kenapa 7 juta? Karena mengambil data jabatan yang udah diisi IT itu gajinya 7 juta, gitu. Jadi udah join tabel, ya. Nah, kemudian di sini kita coba input. Nah, di sini dia si Dimas Kurniawan belum mempunyai pinjaman. Nah, kita coba. Nah, di sini nanti akan menunjukkan email, ya. Email yang tadi dimasukin oleh si Dimas Kurniawan. Nah, di sini email masih kosong. Kemudian kita melakukan pinjaman. Si Dimas Kurniawan melakukan pinjaman seumpama 4.500. Kita simpan. Nah, di sini si Dimas Kurniawan meminjam nominal dengan 4.500. Nah, nanti otomatis dari pinjaman ini akan mengkonfirmasi otomatis ke email karyawan yang sudah tersimpan ke dalam data karyawan. Kita cek emailnya. Nah, di sini tuh otomatis di sini kotak masuknya akan menerima konfirmasi bahwa si Dimas Kurniawan telah melakukan pinjaman dengan nomor transaksi ini tanggal segini dengan nominal berapa, gitu, sesuai dengan pinjaman yang sudah diajukan. Tuh, ya. Kemudian ketika melakukan penggajian, nah di sini otomatis total sisa pinjamannya 4.500 tuh, ya, akan langsung include ke dalam penggajian. Nanti akan dipotong waktu penggajian. Seumpama di sini kotak masuk. Nah, ini kita hapus dulu, ya, biar kosong. Nah, di emailnya kita hapus biar kosong. Kita coba melakukan pinjaman lagi.
Di sini kan si Dimas udah melakukan pinjaman 4.500. Kita coba pinjam lagi. Pinjam si Dimas melakukan pinjaman 2.300. Nah, otomatis di email juga akan masuk lagi email konfirmasi pinjaman 2.300 dengan nomor transaksi pinjaman dengan tanggal gitu. Kemudian di transaksi penggajian si Dimas Kurniawan ini akan menginput data gajinya. Nah, otomatis sisa pinjamannya segini akan menambah. Karena apa? Karena di pinjaman pertama belum terbayarkan. Nah, ini kita coba input data penggajiannya. Soma 0. Nggak ada transportnya soalnya. Kita nolkan aja, bonus 0. Nah, ini yang dibayar pinjamannya di bulan ini gajinya berapa? Jadi bisa dilakukan pembayaran lebih dari sekali setiap penggajian, atau langsung dibayarkan semua boleh gitu, sesuai dengan perjanjian di perusahaan masing-masing ya. Seumpama kita membayarnya seumpama 800 ya. Seumpama kita melebihin dari gaji pokok, melebihin dari sisa pinjaman, bayar pinjamannya melebihi sisa dari pinjaman seumpama 8.000, nanti dia akan menolak. Pembayaran tidak boleh melebihi. Nah, gitu. Jadi tidak boleh melebihin dari sisa pinjaman. Kalau kita membayar 800, semua waktu gajian dibayar cuma 800 perak gitu kan, kita simpan. Nah, di sini tersimpan nih, ya kan, Dimas Kurniawan. Nah, ini bisa di-print oleh pihak accountingnya atau admin yang mengurusinya. Nah, di sini email. Nah, di sini ada email baru, ya kan, konfirmasi penggajian. Dan ini penggajian tanggal segini, nomor transaksinya segini, ya kan, dengan rincian gaji pokoknya berapa, totalnya berapa, nominal sisa pinjamannya berapa, yang dibayar berapa, ya kan, gitu. Gaji yang diterimanya berapa, karena yang dibayar 800 dari gaji pokok, 7 juta kurangi 800, jadi sisanya segini. Nah, kemudian ya, email udah diterima waktu penggajian. Jadi waktu penggajian maupun pinjaman akan konfirmasi lewat email. Tapi bisa juga di print gitu kan. Kalau di print, nah kita print outnya. Nah, ini contoh dari print out slip gajinya. Ini masih bisa di modif ya, dalam arti sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini kita hanya masukkan gaji pokok, uang makan, transport, bonus dan lain-lain. Tapi ini masih bisa diolah lagi sesuai dengan rincian setiap perusahaan, karena setiap perusahaan itu mempunyai rincian gaji masing-masing. Mungkin ada tambahan apa-apa dan lain-lain kan gitu. Di sini bisa di print oleh perusahaan invoice-nya. Kemudian kita cek penggajiannya berkurang nggak. Nah, sistem pinjamannya berkurang, yang tadinya 6.800 dibayar 800 perak, jadi tinggal 6.000 gitu. Nah, ketika gaji di bulan berikutnya, di sini akan sisa. Nah, kemudian di transaksi pinjaman, nah ini juga bisa di print out ya, setiap pinjamannya ya, di print out untuk bukti pinjaman setiap karyawan. Nah, ini contoh untuk print out. Nah, ini print outnya ya, telah melakukan pinjaman sebesar 2.300, print out pinjamannya, buktinya. Kemudian ke fitur laporan. Nah, di sini akan membuat laporan setiap penggajian. Cuma kita tanggal 4 ya, hari ini yang melakukan penggajian itu siapa gitu. Tanggal 4 ini Nita nih gitu. Di situ totalnya berapa gitu. Kemudian yang melakukan pinjaman,
sini akan muncul tanggal 4 ini yang melakukan pinjaman siapa aja sih gitu, total pinjamannya berapa ya. Untuk data user di sini adalah dimana untuk menginput data akses login masing-masingnya, masing-masing bagian yang mengelola data aplikasi ini, baik itu admin, pimpinan maupun super admin. Kalau super admin dia bisa membuka semua menu ya, biasanya ini adalah orang-orang IT-nya atau technical supportnya. Nah, admin hanya bisa melihat data transaksinya saja gitu. Kemudian si pimpinan hanya bisa melihat laporan. Untuk aplikasi penggajian ini bisa dimodif ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kita hanya mengasih contoh untuk fitur-fiturnya saja. Cuman kalau di setiap perusahaan kan mungkin ada penghitungan apa dan lain-lain, bisa kita sesuaikan gitu, ya. Jadi tidak usah bingung ketika ada request ingin ada inputan di penggajian, ada inputan ini kita bisa gitu ya, semua bisa disesuaikan. Itu saja sih. Jangan lupa teman-teman bisa komen, nanti bisa kita demokan atau kita bikinkan apa sih yang ingin teman-teman inginkan demo gitu kan, gitu. Atau ingin bikin tutorial cara membuat apa, nanti bisa komen di bawah ini. Untuk demo aplikasi penggajian pengiriman email ya menggunakan fitur SMTP cukup sekian. Bila ada salah kata mohon maaf. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.